Untuk kali kesekian, Presiden Donald Trump selamat dari upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Parlemen Amerika Serikat. Upaya pemakzulan itu muncul usai Trump memerintahkan serangan terhadap Iran tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan parlemen. Pada Selasa 24 Juni 2025, anggota Kongres Amerika Serikat melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Trump. Hasilnya, mayoritas anggota Kongres termasuk para senator asal Partai Demokrat menolak pemakzulan Trump. Kenapa upaya pemakzulan Trump kali ini gagal? Apakah karena Iran dan Israel akhirnya berdamai atau ada alasan lain? Jadi, seperti diketahui, Trump telah melancarkan serangan ke 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan pada 22 Juni 2025. Operasi Midnight Hammer itu disebut dilakukan Trump secara diam-diam. Trump memerintahkan pengerahan pasukan militer Amerika Serikat tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari anggota Kongres. Tak semua anggota parlemen Amerika Serikat diberitahu soal rencananya itu. Bahkan, mereka yang mengetahui pun baru diberitahu hanya beberapa saat sebelum serangan. Keadaan di internal Amerika Serikat mungkin akan memburuk apabila Washington akhirnya sampai terseret jauh ke dalam perang Iran dan Israel. Namun, pada 24 Juni 2025, perang 12 hari Iran dan Israel akhirnya resmi berakhir sementara usai Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan gencatan senjata. Meski perang berakhir, namun Trump tak terlepas dari upaya pemakzulan. Bagaimana jalannya upaya pemakzulan Trump di parlemen? Pemakzulan Trump kali ini diinisiasi oleh anggota Kongres Partai Demokrat, Al Green, asal Texas. Bukan kali ini saja Green lantang menyerukan pemakzulan terhadap Trump. Bahkan saat Trump baru saja menjabat kembali, seruan itu juga sempat diucapkannya. Kali ini, Green menuding Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden. Trump juga dianggap telah memberikan ancaman bagi demokrasi dengan memulai perang ilegal dan tidak konstitusional tanpa izin Kongres. Green khawatir tindakan Trump itu akan membawa Amerika Serikat menjadi negara dengan pemerintahan yang otoriter, dengan membawa lebih dari 300 juta orang ke medan peperangan tanpa berkonsultasi dengan parlemen. HRES 537 has been filed because I believe that the President of the United States has committed an impeachable act. HRES 57 addresses abuse of presidential powers by disregarding the separation of powers, devolving American democracy into an authoritarian government, usurping congressional power to declare war. Mr. Speaker, I take no delight in what I'm doing. I do this because I love my country. I do this because I understand that the Constitution is going to be meaningful or it will be meaningless. I do it because I understand that the President of the United States of America has a duty to consult Congress before taking this country to war. I do it because no one person should have the power to take over 300 million people to war without consulting with the Congress of the United States of America. I do this because if I do not, this authoritarian president that we currently have will continue to assume power. I believe that if we do not take immediate action, this authoritarian president will not only devolve the country into authoritarianism, I believe he is a would-be dictator who would become a dictator. So I today announce that later today, I will bring these articles of impeachment to the floor and I will call for a vote. Setelah Green menyampaikan keberatannya atas tindakan Trump, proses pemungutan suara pun dilakukan. Hasilnya, 344 anggota Kongres menolak pemakzulan Trump dan 79 senat lainnya setuju.
Pemakzulan Trump pun gagal karena mayoritas anggota Kongres menolak memakzulkan Trump. Penolakan itu tak hanya datang dari anggota Partai Republik pendukung Trump, namun juga oposisi dari Partai Demokrat. Kenapa sebagian besar anggota Demokrat ikut menolak memakzulkan Trump? Dari 207 anggota parlemen asal Partai Demokrat, 128 diantaranya ikut menolak memakzulkan Trump. Salah satu pemimpin Partai Demokrat, Pete Aguilar, mengungkapkan alasannya menolak pemakzulan. Aguilar mengaku pihaknya saat ini sedang berfokus pada isu-isu lain, salah satunya yang paling krusial adalah RUU terkait pajak dan imigran usulan Trump yang kontroversial. Aguilar menilai pihaknya harus menyelesaikan terlebih dahulu isu tersebut. Meski melanggar konstitusi, Trump kembali selamat dari pemakzulan. Operasi militer di Iran yang dilancarkannya tanpa restu parlemen memang memicu kemarahan dan kecaman dari sejumlah anggota Kongres. Namun, di tengah dinamika politik dalam negeri, rupanya banyak anggota dewan yang memilih menunda pertikaian dengan Trump. Konsentrasi pada isu pajak dan imigrasi dinilai lebih penting bagi Demokrat. Dan gencatan senjata di Timur Tengah juga memberi angin segar bagi para pembela Trump. Sehingga untuk kesekian kalinya Trump kembali lolos dari upaya pemakzulan. Kira-kira dinamika apa lagi yang akan terjadi selanjutnya di negeri Paman Sam itu? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.